Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang spesial, yaitu Sakamoto Days. Buat yang baru mampir, silahkan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru yang pastinya akan lebih seru lagi. Tanpa basa-basi lagi, langsung gas aja ke ceritanya. Singkat cerita, di sini Mimin akan sedikit menjelaskan tentang diagram of the lab. Terdapat 6 tingkat. Di lantai pertama terdapat tim Osaragi dan Mr. Shiba. Sedangkan di lantai 1 bawah tanah terdapat tim Sakamoto dan Shin. Sedangkan lantai 4 bawah tanah terdapat timnya Lu. Sedangkan di lantai 5 bawah tanah terdapat tim Render dan juga Seba. Nah guys, di sini di lantai 4 bawah tanah, tim Lu tengah melakukan pelarian diri. Sementara itu, di tim Sakamoto yang berada di lantai 1 bawah tanah, para ilmuwan menjelaskan bahwa 6 hari yang lalu, sekelompok pembunuh bayaran yang bernama Kashima ingin melakukan penelitian mengenai inovasi peralatan pembunuh bayaran. Dikarenakan mereka memerlukan peralatan yang canggih untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, mereka ingin meminjam otak para ilmuwan untuk melakukan sebuah penelitian. Kelompok tersebut terdiri dari pemimpin mereka, yaitu Kashima dan beberapa bos lainnya, serta bawahannya yang memakai perlengkapan masing-masing bos ditempatkan di setiap tingkat lantai, mulai dari B1 sampai B5. Namun, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut bertanya, sebenarnya ada keributan apa ini? Namun ilmuwan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Setelah itu, tangan dari ilmuwan tersebut tiba-tiba saja ditusuk pulpen oleh pembunuh bayaran. Melihat hal itu, membuat Shin menjadi kesal. Namun, para ilmuwan menyuruh Shin untuk tidak keluar dari situ, dikarenakan mereka bisa saja membunuhnya. Pembunuh bayaran tersebut menyuruh semua para ilmuwan mengeluarkan pulpen. Shin yang tidak bisa lagi menahan rasa kesalnya segera keluar dan menyerang dengan menggunakan pulpen. Lalu Shin menjelaskan, hanya saja Shin tidak suka tempat yang begitu sempit. Sedangkan Sakamoto berusaha untuk keluar dari tempat sempit ini. Lebih tepatnya di dalam loker gitu, kalau menurut Mimin. Lalu Shin bertanya, apakah kau bos di lantai ini? Di sini, pembunuh bayaran itu menjelaskan kalau mereka sedang melakukan penelitian. Jadi biarkan aku menunjukkan padamu. Setelah itu, pembunuh bayaran langsung segera menyerang Shin dengan menyuntikkan obat di lehernya, sehingga membuat Shin menjadi ngomong dengan belepotan. Ya seperti tidak jelas, ya emang gak jelas. Namun Sakamoto sedang berusaha keluar dari lemari tersebut. Setelah Sakamoto berhasil keluar, Sakamoto langsung melayangkan tinjunya ke muka pembunuh bayaran tersebut. Lalu Sakamoto meledek Shin dikarenakan Shin mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Dan Sakamoto memberitahu pada Shin bahwa Sakamoto seperti apa masa lalu Shin di tempat tersebut. Namun Sakamoto akan melakukan pembersihan di tempat ini. Ia dengan mengambil kembali alih tempat lab ini dengan mengalahkan sekelompok pembunuh bayaran ini terlebih dahulu. Pembunuh bayaran tersebut merasa takjub atas kecepatan dan kekuatan dari Sakamoto. Tapi dia merasa kecewa dikarenakan wujud dari Sakamoto yang sekarang. Namun Sakamoto mengabaikan perkataan dari pembunuh bayaran tersebut dan menyerang pembunuh bayaran itu. Namun tidak disangka-sangka, bukannya membogem pembunuh bayaran itu, Sakamoto malah membogem Shin. Sakamoto yang mengalami hal itu merasa kebingungan dikarenakan berniat menyerang musuh yang ada di depannya. Tapi mengapa tubuh Sakamoto tidak mau mengikuti dan malah menyerang Shin? Melihat hal itu, membuat pembunuh bayaran tersebut tertawa terbahak-bahak. Namun Sakamoto menyerang dengan kebalikan dan berhasil membogem pembunuh bayaran tersebut. Dikarenakan jika Sakamoto menyerang Shin, maka itu akan berubah
jadi menyerang pembunuh bayaran tersebut. Mendengar hal itu, membuat Shin terkejut sekaligus ketakutan. Dikarenakan Sakamoto berniat memukul Shin dengan tinjuan yang begitu kuat. Dan ternyata guys, nama dari pembunuh bayaran tersebut yaitu si gila Horiguchi. Hori menjelaskan, suntikan yang di leher Sakamoto menyebabkan otaknya berpikir secara terbalik antara mana musuh dan yang mana kawan. Lalu Sakamoto kembali membogem Shin dengan kekuat tenaga. Namun sayang, bogeman tersebut berbalik dan benar-benar mengenai Shin. Dikarenakan Hori bisa saja mematikan dan menghidupkan dengan mengirimkan sinyal listrik dari alat tersebut. Dengan begitu, Hori bisa membalikan keadaan seperti semula. Lalu Hori menyuntikkan dirinya sehingga membuat dirinya menjadi begitu kekar dan melayangkan tinjunya ke arah tim Sakamoto. Setelah itu, Shin menyerang Hori, namun Shin malah menyerang Sakamoto. Sementara itu, Sakamoto yang terkena serangan tersebut menjadi kesal. Lalu Hori kembali menyuntikkan kakinya dan melayangkan tinjunya ke arah Shin. Shin segera menghalaunya, namun sangat disayangkan Shin terhempas dan menghantam di dinding tersebut. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di tim Sakamoto. Namun pada akhirnya Hori berhasil mengalahkan Shin. Mengalami hal itu membuat Shin begitu kesal. Lalu Shin segera mengangkat tubuhnya dan menyuruhnya untuk bangun dan jangan mengotori pakaiannya dikarenakan akan susah untuk dibersihkan. Ya seperti basa-basi gitu. Melihat hal itu, Hori menyuntikkan di kedua pundaknya sehingga membuat Hori menjadi besar dan begitu kekar. Lalu Sakamoto menyerang Shin dan begitu juga Shin menyerang Sakamoto sehingga membuat serangan tersebut akan tetap mengenai Hori. Mengalami hal itu membuat Hori kebingungan dikarenakan hanya Hori terkena serangan. Namun di sini Shin menyerang secara bersamaan dengan membaca isi pikiran dari Sakamoto. Dan akhirnya Hori yaitu bos lantai 1 bawah tanah berhasil dikalahkan dengan sangat mudahnya. Beberapa saat setelah itu, para ilmuwan segera mencabut elektroda yang ada di dalam tubuh Sakamoto dan juga Shin. Para ilmuwan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka setelah apa yang para ilmuwan lakukan pada Shin di masa lalu. Namun di sini Shin menjelaskan bahwa Shin menyukai kemampuannya dan tempat di mana Shin mendapatkannya. Lalu Shin merasa takjub dikarenakan Sakamoto berhasil menghindari serangan dari Hori dengan menggunakan tubuh gendutnya Sakamoto. Bahkan setelah Sakamoto pensiun jadi pembunuh bayaran. Namun Sakamoto menusuk leher Shin dengan menggunakan jarum dikarenakan Sakamoto kesal atas perkataan dari Shin tentang dirinya. Singkat cerita, Sakamoto dan timnya segera meninggalkan para ilmuwan dan mereka berlari ke koridor lantai 1 bawah tanah. Shin menjelaskan kepada Sakamoto tentang keberadaan Lu saat ini, bahwa Lu ditahan di lantai 4 bawah tanah, dan Shin mengingat pesan dari para ilmuwan untuk berhati-hati dikarenakan mereka akan menemui banyak jebakan. Lalu Shin bertanya tentang Order, yaitu organisasi yang dulu Sakamoto masuki. Apakah anggota lainnya sekuat Sakamoto? Sakamoto menjelaskan dengan perumpamaan, yaitu 10 orang seperti Shin bisa dihabisi dalam kurun waktu 6 detik saja. Shin terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sakamoto. Namun Shin tidak menyangka kalau mereka sekuat itu. Tapi Shin meragukan kemampuan dari Negumo dikarenakan Shin melihat Negumo tampak seperti biasa-biasa saja di tengah obrolan mereka. Tapi hanya Sakamoto saja yang terjatuh. Di sisi lain, di lantai 5 bawah tanah, yang dimana pemimpin bos lantai 5 berada, Render merasa bosan dikarenakan setelah mereka merebut lab semuanya menjadi begitu mudah. Setelah itu, Render melihat anak buahnya dibantai habis oleh Osaragi dan Mr. Shiba. Render bertanya, kenapa anggota Order, ada perlu apa mereka dengan kami? Dikarenakan
Seharusnya mereka mengajari sopan santun kepada setiap anggotanya. Teman Render yaitu Onigahara sebagai bos lantai 4 dan Takamido bos lantai 3 yang melihat hal itu hanya bisa diam menyaksikannya. Sedangkan Mr. Shiba menjelaskan bahwa mereka hanya bersenang-senang saja dikarenakan tempat tersebut sudah seperti labirin. Namun, di saat Render mau mengantar kelompok Osaragi keluar dari pintu, Mr. Shiba kembali bertanya bahwa mereka sedang mencari keberadaan dari Mr. X. Render memberitahu bahwa masternya tidak berada di sini. Lagi pula, lab ini merupakan proyek pribadi dari Render. Sedangkan Mr. Shiba tidak bisa mentoleransi atas 2 pelanggaran kebijakan mengenai pembuatan senjata ilegal dan menggunakan Sandera sebagai budak. Oleh karena itu, Mr. Shiba berniat untuk membunuh Render. Mendengar hal itu, membuat Oni dan Taka menjadi kesal dan mereka bertanya kepada Render, apakah mereka boleh membunuhnya. Render memperbolehkan mereka. Setelah itu, Onigahara bersiap menyerang Mr. Shiba, namun sangat disayangkan Osaragi langsung membunuh Onigahara dan Takamido. Sedangkan Render menangis atas 2 kematian temannya yaitu Oni dan Taka. Lalu Render bertanya, apakah Mr. Shiba sama sekali tidak menyesal setelah membunuh seseorang? Oleh karena itu, Render memutuskan untuk membunuh Mr. Shiba dikarenakan mereka yang tidak menghargai nyawa seorang manusia tidak layak menyebut dirinya sebagai pembunuh bayaran. Setelah itu, Render menyerang Mr. Shiba sehingga membuat Mr. Shiba terluka. Mr. Shiba membalas serangan dengan menggunakan palu sehingga membuat kepala Render ke belakang. Lalu Mr. Shiba dan Osaragi pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, tidak disangka-sangka, Render berhasil selamat dari serangan Mr. Shiba dan segera memperbaiki kepalanya. Mr. Shiba bertanya, sebenarnya apa lagi? Apakah belum selesai juga? Render menjelaskan bahwa Render memiliki tulang belakang buatan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Sakamoto akhirnya berhasil turun dari jebakan dan menimpa Render. Mr. Shiba terkejut dikarenakan dirinya tidak menyangka akan bertemu dengan Sakamoto. Lalu Mr. Shiba menyapa Sakamoto di sisi lain yang dimana Shin berada. Di sini, Shin tidak menyangka akan bertemu dengan Shiba, yaitu manusia yang tidak terlihat. Shin berharap kalau Lu akan baik-baik saja dikarenakan jika terjadi sesuatu, maka Shin akan menghajarnya. Shiba menjelaskan kalau Shiba hanya menjalankan perintah. Jika Shiba berhasil membunuh Shin di sini, maka Shiba akan mendapatkan bonus. Lalu Shiba mengaktifkan kemampuannya dan menyerang Shin. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Shiba dan juga Shin. Sedangkan di tempat Sakamoto yang dimana Render menyerang Sakamoto menggunakan senjatanya, namun berhasil Sakamoto hindari. Sakamoto bertanya, apakah Render seorang manusia? Namun di tengah-tengah pertarungan, Sakamoto meminta bantuan dari Mr. Shiba. Mendengar hal itu, Mr. Shiba menjelaskan bahwa mereka memiliki urusan. Jadi Mr. Shiba akan menyerahkan Render kepada Sakamoto. Sakamoto meminta sampaikan salamnya kepada yang lain. Di sisi lain, Osaragi bertanya kepada Mr. Shiba, apakah Mr. yakin tidak apa-apa kalau menyerahkan semua itu kepada Sakamoto? Dikarenakan Osaragi merasa kalau Sakamoto tidak terlihat begitu kuat. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan kalau Sakamoto akan terbunuh. Mendengar hal itu, Mr. Shiba menjelaskan bahwa Mr. Shiba yakin untuk beberapa alasan. Mr. Shiba tidak pernah terbayangkan kalau Sakamoto mati dan terbunuh begitu saja. Sedangkan di tempat Sakamoto berada, di sini dijelaskan bahwa Sakamoto terus-menerus menghindari serangan dari Render, sehingga membuat Render bertanya. Sakamoto menjelaskan
bahwa Sakamoto ingin Render dan anak buahnya pergi dari sini. Namun Render berkata bahwa tindakan yang mereka lakukan ini akan membawa perubahan bagi dunia pembunuh bayaran di masa depan. Dikarenakan teman Sakamoto yaitu Shin dan keinginan konyolnya tidak memiliki sebuah tujuan yang pasti. Lalu Sakamoto mengambil pulpennya dan menyerangnya dan memukul beberapa kali tepat di mukanya. Di sisi lain, di tempat Shin berada, Shin terhempas oleh serangan dari Seba. Lalu Seba menjelaskan bahwa waktunya hampir habis dan waktunya untuk serius. Seba menyerang tepat di jantung Shin sehingga membuat Shin terjatuh. Namun Shin berhasil membuat baju dari Seba berlumuran darah. Setelah itu, entah dari mana sebuah pantulan peluru mengenai Seba sehingga membuat Seba terluka, dan ternyata peluru tersebut berasal dari tembakan Heisuke. Singkat cerita, di tempat Sakamoto berada, Mr. Shiba tidak menyangka kalau Sakamoto akan baik-baik saja. Lalu Sakamoto bertanya tentang anggota order lainnya. Mendengar hal itu, Mr. Shiba memperkenalkan Osaragi kepada Sakamoto sebagai anggota baru dari order. Dikarenakan Sakamoto belum pernah bertemu dengan Osaragi sebelumnya. Sedangkan Osaragi yang melihat Sakamoto berpikir bahwa Sakamoto seperti boneka teddy bear. Hahaha, imut juga nih kalau ditengok-tengok. Jadi gak sabar lihat animenya. Nah guys, mendengar obrolan antara Sakamoto dan Mr. Shiba membuat Render tidak menyangka kalau Render akan bertemu dengan seseorang yang dijuluki sebagai pembunuh bayaran legendaris dan satu-satunya orang yang mampu melukai Mr. X. Mendengar hal itu membuat Sakamoto bertanya apa yang sedang Render bicarakan, lagi pula siapa orang ini. Mr. Shiba menjelaskan kepada Sakamoto bahwa Render merupakan bos dari kelompok yang menguasai lab tersebut. Lalu Mr. Shiba bertanya, apakah kamu tuh mengetahui sesuatu tentang Mr. X? Setelah itu, Render memutuskan untuk membunuh Sakamoto dan membawa mayatnya kepada Mr. X. Dengan begitu, Mr. X akan memuji dirinya. Namun guys, di sini Osaragi dari tadi melihat Sakamoto sehingga membuat Mr. Shiba kebingungan dan bertanya, apakah Osaragi baik-baik saja? Di sisi lain, di lantai 3 bawah tanah yaitu area produksi yang dimana Shin berada, Shin berlari untuk mencari Lu dikarenakan mereka sudah memutuskan untuk tidak telat saat jam makan malam. Namun Seba mengaktifkan kemampuannya dan segera menyerang Shin. Shin yang menyadari keberadaan dari Seba segera mundur ke belakang untuk membuat jarak di antara mereka. Oke, segini dulu untuk chapter 21 sampai 27. See you next video and bye-bye.